dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyuningsih dari Prodi Teknik Informatika semester 7A dengan NIM 21 2019 Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan citra digital. Ada dua tab yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pengantar citra digital dan yang kedua ada pemampatan citra. Di pengantar citra digital nanti akan membahas tentang pengertian citra, pengolahan citra digital, apa itu citra digital, jenis-jenis citra, pengolahan citra digital, interpretasi, pemrosesan citra. Kemudian di pemampatan citra kita akan membahas pengertian, aplikasi pemampatan citra, proses, kriteria, dan metode pemampatan citra. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian citra. Citra sering disebut juga gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Atau secara sistematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Jadi citra ini ada sesuatu yang bisa kita lihat. Seperti contohnya ini adalah gambar gedung. Ini merupakan contoh dari citra dua dimensi. Kemudian ada citra diam versus citra bergerak. Nah, citra berdiam ini atau still image ini merupakan citra tunggal. Dan kemudian citra bergerak atau moving image ini adalah serangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun atau sekuensial sehingga memberikan kesan sebagai gambar yang bergerak. Contohnya ada ini, ada dua ini, yang pertama ini. Nah, sebelah kiri adalah citra diam, yaitu gambar gedung ini, dan yang kedua adalah sebagai gambar orang yang sedang olahraga. Nah, ini merupakan citra diam, tapi seperti bergerak karena ada proses runtutan secara beruntun, sehingga memberikan kesan sebagai gambar yang bergerak. Nah, kemudian ada citra digital. Nah, citra digital ini sendiri merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantitasasi. Nah, jadi citra digital ini merupakan suatu citra gambar yang diambil oleh suatu mesin seperti kamera, seperti itu, dengan pendekatan berdasarkan sampling dan kuantitasasi. Di sini, di citra digital ini, sampling menyatakan besar kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi suatu citra ini, gambar sampling ini adalah kotak-kotak, ada kotak-kotak ini. Sedangkan atau ini disebut dengan pixel. Jadi sampling pada citra menyatakan besar kecilnya jumlah pixel pada citra, sedangkan kuantitasi pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra. Nah, kalau kuantitasi ini merupakan warnanya, sedangkan sampling itu kotak-kotaknya atau besar kecilnya jumlah pixel pada citra. Citra digital direpresentasikan sebagai matriks berukuran M kali M. Jadi sebuah citra itu adalah M sebuah matriks. Dan sebenarnya adalah sebuah matriks seperti ini matriksnya. FXC seperti ini, dan setiap elemen matriks menyatakan sebuah pixel atau pixel elemen. Nah, ini ada contoh sebuah citra yang berukuran 200 kali 300. Jadi ini disusun 60.000 pixel. 200 kali 300 60.000 pixel. Nah, ini detailnya di kotak-kotak. Satu titik ini kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotaknya ini yang disebut pixel. Setiap nilai setiap pixel, yaitu fungsi X, menyatakan nilai keaguan atau gray level atau nilai intensitas tadi, yaitu nilai warna suatu citra. Nah, ini ada gambar kotak abu-abu, satu titiknya ini representasinya ini.
matriksnya ya 120, 134, 145, nah sebanyak ini. Kita satu titik aja. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis citra digital. Citra digital ada tiga, yaitu citra biner atau disebut citra monokrom. Banyaknya ada dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Pada citra biner ini hanya membutuhkan satu bit untuk memori untuk menyimpan warna ini. Yang kedua ada citra grayscale. Grayscale ini merupakan skala keabuan. Banyaknya warna tergantung pada jumlah bit yang disediakan di memori. Yang ketiga ada citra warna atau true color. Bagi setiap pixel pada citra warna ini mewakili warna yang merupakan kombinasi dari tiga warna dasar. Tiga warna dasar itu RGB, red, green, dan blue. Jadi ada tiga jenis citra digital, yaitu citra biner, citra grayscale, dan citra warna atau color. Kalau citra yang berwarna, yang biner itu hanya warna hitam dan putih. Dan grayscale ini warnanya agak abu-abu. Sedangkan yang warna ini berwarna seperti warna kuning hijau seperti itu. Selanjutnya ada pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan pengolahan citra. Pengolahan citranya saja adalah suatu pemrosesan citra mencari citra lain dengan tujuan tertentu, misalkan untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Sebelumnya ada banyak noise, ada banyak bau, maka diproses untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat digunakan untuk keperluan yang diinginkan. Yang kedua, ini ada pengolahan citra digital. Nah, yang citra digital ini suatu pemrosesan citra digitalnya dengan melakukan operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, pengolahan citra digital ini suatu citra digital sama dilakukan operasi pemrosesan dengan menggunakan komputer sebagai network. Mengapa dilakukan pengolahan citra? Menurut Andrew Pichey, umumnya operasi pada pengolahan citra dilakukan pada citra biner. Yang pertama, memperbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Jadi yang pertama untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra yang sebelumnya tidak terlihat akan terlihat ketika dilakukan pengolahan citra. Yang kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, dan diukur. Jadi elemen dalam suatu citra itu perlu dikelompokkan, dicocokkan, hingga alat diukur, sehingga butuh pengolahan citra. Sehingga setelah dilakukan pengolahan citra, bahan citra tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain, yaitu penggabungan citra satu dengan citra lain sehingga mendapat suatu citra yang diinginkan. Itu merupakan proses pengolahan mengapa harus dilakukan pengolahan citra. Seringkali suatu citra mengalami penurunan mutu atau degradasi, misalnya mengandung cacat, degau atau noise, warnanya kurang kontras, kurang tajam, dan kabur atau blur. Tentu saja, jadi citra semacam ini menjadi sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan tersebut menjadi berkurang. Seperti citra yang seperti ini, noise, lalu ada kontras yang terlalu gelap atau terlalu terang, dan ini terlalu blur, ini sulit untuk diinterpretasi. Ini jenis citra apa, gitu. Sehingga perlu dilakukan pengolahan citra. Ini contoh noise image atau ini banyak gau, kemudian kontras citra yang kontrasnya kurang terlalu gelap, dan yang ketiga ini ada motion blur, yaitu citranya ngeblur. Tapi terkadang juga ada citra yang emang disengaja untuk di-blur atau sengaja digelapan, emang berdasarkan kepentingannya tersendiri.
Nah, selanjutnya ada operasi pemrosesan citra digital. Yang pertama adalah image enhancement, yaitu peningkatan kualitas citra. Merupakan suatu pemrosesan sebuah citra yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas citra agar hasil citra memiliki kualitas yang lebih baik daripada citra awal. Biasanya citra yang butuh peningkatan ini citra yang mengalami degrau atau noise phobia, lalu citra yang gelap atau terlalu terang, dan citra yang kurang tajam atau kabur, itu ngebur kayak seperti gambar. Nah, ini ada contohnya perbaikan kontras gelap dan terang. Nah, ini awalnya gambar yang paling putih ini terlalu gelap, lalu yang tengah ini terlalu terang, dan sehingga diproses menjadi pas seperti ini. Yang sisi kanan ini sudah diproses sehingga tampak jelas, tidak kegelapan dan tidak keterangan. Yang kedua ada noise filtering, yaitu filter degrau atau noise. Awalnya yang gambar itu sebelah kiri ini tampak ada bintik-bintiknya, itu seperti noise, dan kemudian diproses di bawah menjadi gambar yang seperti ini. Biasanya ini kalau di HP sekarang pakai Remini, bisa jadi kelihatan jelas, awalnya nggak jelas jadi jelas. Lalu penajaman citra ini kurang tajam, awalnya terlalu halus gitu ya, lalu diproses diolah menjadi sangat tajam seperti gambar yang sebelah kanan ini. Lalu yang selanjutnya ada koreksi geometrik. Nah, di sebelah kiri ini menara. Ada suatu gambar menara di mana menara ini sangat terlihat miring. Bagus itu setelah itu dikoreksi geometrik menjadi menaranya menjadi lurus seperti menara pada umumnya. Itu adalah image enhancement atau peningkatan kualitas citra. Selanjutnya ini ada image restoration, yaitu pemugaran citra. Merupakan suatu proses penajaman fitur tertentu dari suatu citra dengan tujuan memanipulasi parameter citra dan lebih menonjolkan ciri citra tertentu. Ini ada citra yang pertama ini, lalu setelah di blur, lalu direstorasi dengan iterasi 5. Awalnya biasa saja, lalu blur, lalu agak ngeblur. Nah, ini namanya image restoration. Kemudian direstorasi lagi dengan jumlah iterasinya ditinggikan, hasil seperti ini. Kemudian ditinggikan lagi. Jadi semakin tinggi jumlah iterasinya, semakin jelas pula gambar ini. Selanjutnya ada image compression, yaitu atau disebut pemamatan citra, yang merupakan proses untuk menghasilkan jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan suatu citra dengan tujuan mengurangi redundansi dari data-data yang ada pada citra. Jadi suatu citra ini dikecilkan jumlah bitnya, dikecilkan sehingga dapat mengurangi jumlah redundansi dari data yang ada pada citra. Ada dua teknik kompresi pada citra, yaitu lossless compressing dan lossy compressing. Lossless ini tidak ada informasi yang dihilangkan, sedangkan di lossy menghilangkan beberapa informasi dari citra. Sedangkan yang lossy ini memiliki hasil kompresi yang besar, sedangkan lossy ini kualitasnya menjadi kecil karena ada beberapa informasi yang dihilangkan, sedangkan yang lossless nggak ada yang dihilangkan sehingga semakin besar. Lossless biasanya ditemukan pada format PCX, PNP, dan TIFF. Sedangkan di lossy format bisa JPEG. Selanjutnya ada image segmentation, yaitu pemilihan citra. Merupakan suatu proses yang membagi sebuah citra menjadi unsur-unsur pokok dari citra itu sendiri.
Konsep ini didasarkan pada discontinuity atau similarity atau kemiripan dari tingkatan nilai keabu-abuan pixelnya. Biasanya ada image reconstruction itu merupakan operasi yang bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil koleksi. Jadi image reconstruction ini untuk membentuk ulang dari objek dari beberapa citra yang menggunakan suatu alat tertentu. Contohnya adalah foto Thomson dengan sinar X, contoh image reconstruction. Kemudian ada image analysis, merupakan operasi yang bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra masuk untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengolahan citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek atau identifikasi objeknya. Contoh-contoh dari operasi image analysis atau pengolahan citra ini seperti pendeteksi tepi objek atau edge detection, ekstraksi batas secondary, segmentasi daerah atau region. Ini seperti menentukan atau menghitung kuantitatif dari citra, yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan suatu objek dari tersebut. Kita masuk bab yang kedua, yaitu pemampatan citra. Pemampatan citra merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat, namun dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Jadi pemampatan ini untuk mendapatkan citra tapi dengan ukuran yang lebih kecil dari citra sebelumnya. Cara pemampatan adalah mengurangi data berlebihan atau redundancy karena sering bagian-bagian data tersebut diulang untuk mewakili sebuah informasi yang sama. Terdapat 3 jenis redundansi data dalam pemampatan data, yaitu coding redundancy, interpixel, dan psychovisual. Nah, yang coding redundancy itu terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas pixel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Teknik eliminasinya dengan cara mengubah pengkodiannya, yaitu jika tingkat keabuannya yang probabilitas terjadinya tinggi, maka dikodekan pendek, dan jika sebaliknya, maka dikodekan panjang. Nah, kemudian untuk interpixel redundancy itu terjadi karena adanya korelasi antar pixel dengan pixel lainnya. Teknik eliminasinya dengan mengubah representasi citra, yaitu citra tidak dinyatakan dalam bentuk matriks dari intensitas pixel-pixelnya, tetapi dinyatakan dalam bentuk pemetaan perbedaan intensitas antara pixel yang bersebelahan. Kalau pixel ini pemampatannya bersifat reversible, yaitu dapat direkonstruksi kembali untuk menjadi citra aslinya. Yang terakhir adalah psychovisual redundancy. Ini terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Teknik eliminasinya biasanya menggunakan kuantitasi, yaitu metode kuantitasi yang akan dibahas setelah ini. Nah, mengapa citra perlu dinampakkan? Suatu citra pastinya menggunakan memori untuk menyimpannya. Jika ukuran citra itu besar, maka membutuhkan memori yang sangat besar juga. Jadi, mengapa citra perlu dimampatkan? Karena representasi citra digital membutuhkan memori yang besar.
Kemudian, pemamatan citra adalah suatu metode untuk mereduksi redundansi pada representasi citra sehingga dapat mengurangi kebutuhan memori untuk penyimpanan. Yang terakhir, citra dimamatkan tanpa mengurangi kualitas citra secara visual. Jadi suatu gambar, dua gambar yang sama ini memiliki dua ukuran yang berbeda. Yang satu besar, yang satu lebih kecil karena sudah dimamatkan ukurannya. Selanjutnya ada aplikasi pemamatan citra. Yang pertama, penyimpanan data di dalam media. Citra mampat membutuhkan memori di dalam storage-nya lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak mampat. Jadi citra yang sudah dimampatkan itu lebih menggunakan memori sedikit, membutuhkan memori sedikit daripada citra yang tidak dimampatkan. Contoh grafik format JPEG. JPEG khusus citra buat BMP. JPEG dan BMP ini yang lebih saat ini yang lebih besar BMP yang JPEG sudah convert yang dimampatkan, yang BMP ini tidak. Jadi ada pengiriman data pada saluran komunikasi data. Jika mampat membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat dibandingkan dengan citra yang tidak mampat. Jadi citra yang lebih kecil lebih cepat pula pengirimannya karena membutuhkan waktu yang lebih singkat. Contoh pengiriman gambar via email, satelit luar angkasa, mengunduh gambar dari internet dan sebagainya. Nah, ini ada proses pemamatan citra. Ini ada encoder, kanal, dan decoder. Awalnya ini fungsinya masuk ke encoder. Fungsi encoder ini membuat representasi simbol-simbol kita masukkan atau membuat citra sesuai kita masukkan, menampakkan atau melakukan fungsi pemamatan. Setelah melalui kanal, maka hasil encoder masuk ke sistem decoder. Setelah masuk ke kanal ini, masuk ke sistem decoder. Decoder ini fungsinya untuk mengkonversi kembali sehingga kita dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi pemampatan. Jadi pertama ini kita encoder dulu, lalu masuk kanal, kemudian masuk ke decoder ini decoder sebagai hasilnya. Sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ada kriteria pemamatan citra. Ada waktu, kualitas, ukuran, dan format. Waktu yang dibutuhkan dalam pemamatan dan pemampatan merupakan faktor penting. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam pemamatan dan pemampatan, maka akan semakin baik. Kemudian kualitas pemamatan terkait dengan informasi yang terkandung dalam citra. Kualitas pemamatan biasanya berbanding terbalik dengan berdasarkan hasil pemampatan. Jadi ukuran merupakan pertimbangan kedua. Hal ini terkait dengan efisiensi kapasitas memori. Sebuah metode pemamatan akan dinilai baik jika pemamatan tidak dibutuhkan jauh lebih kecil. Yang terakhir adalah format. Pertimbangan format ini lebih terkait dengan kecocokan penggunaan identitas atau apakah cocok untuk pengiriman atau penyimpanan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, apakah cuma ini dengan jika ini tujuannya akan dikirim atau hanya disimpan saja. Jadi yang selanjutnya ada metode pemamatan citra. Yang pertama ada metode kuantitasi.
Metode ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah data atau warna yang dapat wajah. Jadi metode ini mengurangi suatu warna karena dengan misalnya dari 216, 256 menjadi 16. Pengurangan ini membuat jumlah bit untuk merepresentasikan sebuah pixel juga ikut berkurang. Akibatnya, objek yang besar juga menjadi lebih kecil. Yang kedua ada metode Huffman. Metode ini menggunakan pendekatan statistik dalam mengkodekan identitas dari wujud. Prinsip dari metode ini adalah identitas pixel yang sering muncul dikodekan dengan kode yang lebih pendek, sedang muncul dikodekan lebih panjang. Jadi intensitas pixel yang sering muncul ini dikodekan dengan kode yang lebih pendek, sedangkan yang jarang muncul dikodekan dengan lebih panjang. Selanjutnya ada metode range encoding. Metode ini sangat cocok untuk pemamatan pada sifat yang memiliki kelompok-kelompok pixel yang berbeda sama. Tiap titik pixel dengan intensitas yang sama dikompres dengan pasangan YTV yang menyatakan banyaknya pixel P dari nilai intensitas pixel tersebut. Metode range encoding ini juga merupakan metode pemamatan lossless. Dan selanjutnya ada metode Shannon-Fano. Metode ini tergantung ada probabilitas setiap intensitas pixel yang muncul pada suatu data. Jadi probabilitas yang didapatkan dibuat daftar kode untuk setiap intensitas dengan ketentuan bahwa setiap intensitas yang berbeda memiliki kode yang berbeda pula. Jadi intensitas yang memiliki probabilitas paling kecil atau sudah muncul memiliki jumlah bit yang lebih panjang dan sebaliknya. Itu ada beberapa metode pemamatan jika. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.